Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YFM. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang fluida statis, khususnya tentang prinsip Archimedes. Ketika sebutir batu dicelupkan dalam air, batu akan terasa lebih ringan. Tetapi benda seperti papan akan terapung di atas air. Mengapa batu tampak lebih ringan dan papan kayu dapat terapung? Pada waktu batu diletakkan di dalam air, maka sekeliling batu akan mendapatkan tekanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gaya akibat tekanan air pada arah mendatar saling menghapuskan, sedangkan pada arah vertikal tidak, yaitu arah gaya ke atas lebih besar daripada gaya yang arahnya ke bawah. Selisih gaya ke atas dan yang ke bawah ini dinamakan gaya ke atas, atau juga disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Akibat gaya ke atas inilah batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Berat dalam suatu zat cair sama dengan berat di udara dikurang gaya ke atas atau gaya Archimedes. Berat dalam suatu zat cair ini sering dinamakan berat semu. Berapa besar gaya apung atau gaya Archimedes atau gaya ke atas ini? Archimedes berhasil mengukur gaya ke atas atau gaya apung yang dikenal dalam prinsip Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika sebutir batu dicelupkan seluruhnya dalam fluida, misalnya air, pada gelas berpancur, permukaan zat cair akan naik dan zat cair akan keluar atau tumpah dari gelas dan ditampung pada gelas ukur. Berat zat cair yang terdapat dalam gelas ukur inilah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkan. Jika volume zat cair yang dipindahkan adalah Vp atau sama dengan VBF, yaitu volume benda yang tercelup dalam fluida, massa jenis zat cairnya ρf misalnya, maka berat zat cair yang dipindahkan adalah sama dengan massa zat cair yang dipindahkan dikali gravitasi. Karena massa itu sama dengan massa jenis dikali volume, maka kita bisa tuliskan berat zat cair yang dipindahkan sama dengan rho fluida kali volume benda yang tercelup dalam fluida dikali dengan gravitasi. Berdasarkan prinsip Archimedes, besarnya gaya ke atas atau Fa yang diterima oleh benda ketika dicelupkan dalam fluida adalah, kita bisa tuliskan Fa sama dengan rho fluida kali V benda yang tercelup dalam fluida atau volume benda yang tercelup dalam fluida dikali dengan gravitasi. Dengan prinsip Archimedes ini kita dapat mengetahui mengapa suatu benda dapat melayang, terapung dan tenggelam dalam suatu fluida. Pada percobaan sederhana seperti yang ditunjukkan, ada 3 gelas A, B, dan C, masing-masing berisi air murni dan larutan garam. Kadar garam untuk larutan garam pada gelas B lebih sedikit dibandingkan dengan kadar garam untuk larutan garam pada gelas C. Ini menunjukkan bahwa massa jenis air murni yaitu rho A lebih kecil dari massa jenis larutan garam pada gelas B dan lebih kecil dari massa jenis larutan garam pada gelas C. Massa jenis larutan garam pada gelas C lebih besar karena kadar garamnya lebih banyak dibandingkan dengan massa jenis larutan garam pada gelas B. Dari pengamatan seperti yang ditunjukkan, ketika 3 telur diisi atau dimasukkan ke dalam masing-masing gelas, kita amati bahwa pada gelas A yang berisi air murni, telur ayamnya tenggelam, dan pada masing-masing larutan garam, untuk larutan garam di gelas B, telur ayamnya melayang, dan larutan garam di gelas C, telur ayamnya terapung. Ketika kita menambahkan garam
pada gelas C atau kadar garamnya kita naikkan, berarti kita memperbesar massa jenis larutan. Ini menunjukkan bahwa ketika massa jenis larutannya lebih besar daripada massa jenis benda, maka benda tersebut dapat melayang atau terapung. Tapi ketika massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluida atau larutan, maka benda tersebut akan tenggelam ya. Suatu benda dikatakan tenggelam jika berat benda tersebut lebih besar dari gaya ke atasnya atau gaya Archimedes. Volume benda kita simpulkan dengan Vb dan massa jenisnya ρB. Karena ketika tenggelam, volume saat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda, maka kita bisa tuliskan Wb atau berat benda lebih besar dari gaya Archimedes atau Fa. Karena Fa sama dengan ρf kali Vbf kali G, dengan ρf itu adalah massa jenis fluida, Vbf itu adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, dan berat benda itu sama dengan rho benda atau massa jenis benda dikali volume benda dikali G, maka kita dapat tuliskan rho benda kali V benda kali G lebih besar dari rho fluida kali V benda yang tercelup dalam fluida dikali G. Karena pada saat tenggelam, V bendanya sama dengan Vbf, maksudnya volume benda yang tercelup dalam fluida itu sama dengan volume benda itu sendiri, maka kita dapat simpulkan bahwa rho benda lebih besar dari rho fluida. Ini merupakan syarat suatu benda dapat tenggelam ya. Jadi telur dapat tenggelam di dalam air murni karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Suatu benda dikatakan melayang jika berat benda Wb-nya sama dengan gaya ke atasnya atau gaya Archimedes. Maka kita dapatkan rho benda sama dengan rho fluida. Jadi pada larutan garam di gelas B, massa jenis garamnya itu sama dengan massa jenis telur. Sehingga kita amati bahwa telur dapat tenggelam di dalam larutan garam pada gelas B. Sedangkan suatu benda dikatakan terapung jika berat bendanya Wb lebih kecil dari gaya ke atasnya atau gaya Archimedes. Maka kita simpulkan rho bendanya lebih kecil dari rho fluida. Ini syarat terapung. Artinya ketika kita menambahkan garam, berarti kita memperbesar massa jenis larutan garam tersebut. Maka sampai pada massa jenis dari telur lebih kecil daripada massa jenis larutan garam. Sehingga pada gelas C, telurnya dapat terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis larutan garam. Saat benda terapung, volume saat cair yang dipindahkan sama dengan volume yang tercelup saja, yaitu volume benda yang tercelup dalam fluida. Maka karena Wb sama dengan Fa, maka kita bisa tuliskan rho benda atau massa jenis benda dikali dengan volume benda sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip Archimedes dapat digunakan untuk membuat suatu alat yang dinamakan hidrometer seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur massa jenis relatif dari suatu cairan ya. Nilai massa jenis cairan dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada saat cair. Hidrometer terbuat dari tabung kaca. Supaya tabung kacanya tegak, bagian bawahnya dibebani dengan butiran timbal. Diameter bagian bawahnya dibuat lebih besar agar volume saat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar. Tujuannya agar dihasilkan gaya apung yang lebih besar dan hidrometer dapat mengapung dalam cairan tersebut. Hidrometer juga dapat digunakan untuk memeriksa muatan aki pada mobil ya. Yang berikutnya adalah balon udara. Udara termasuk
fluida, maka dapat melakukan gaya ke atas pada suatu benda. Gaya apung yang dilakukan oleh udara sama dengan berat udara yang dipindahkan. Prinsip gaya apung yang dikerjakan udara ini dimanfaatkan pada balon udara. Gambar menunjukkan sebuah balon udara yang diisi dengan gas panas. Agar balon naik, gas panas terus ditambahkan sampai ketinggian yang diinginkan. Ketika gas panas dikurangi, balon udara akan turun. Aplikasi prinsip Archimedes berikutnya adalah pada kapal laut. Mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung di atas laut, padahal massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air laut tersebut? Seperti yang ditunjukkan pada gambar, badan kapal dibuat berongga agar volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal tersebut menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume zat cair yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di atas permukaan laut. Karena badan kapal berongga, maka massa jenis rata-rata besi berongga dan udara yang menempati rongga masih lebih kecil daripada massa jenis air laut tersebut. Itulah sebabnya kapal dapat mengapung. Berikutnya adalah galangan kapal, merupakan tempat untuk memperbaiki kapal, terutama bagian bawah kapal. Ketika galangan berisi penuh dengan air, kapal laut bisa masuk ke dalamnya. Tetapi ketika kapal sudah berada di galangan, air di dalam galangan bisa dikeluarkan. Berikutnya adalah kapal selam. Gambar menunjukkan bagian-bagian kapal selam, yaitu ada periskop, ada tangki yang berisi udara, ada katup, ada tangki yang digunakan sebagai pemberat yang berisi air, dan interior kapal, tempat awak kapal. Semakin dalam kapal selam menyelam, semakin besar tekanan hidrostatik yang dialaminya. Kapal selam dapat menyelam jauh di bawah dasar laut, bisa lebih dari 200 meter, karena memiliki lambung yang tebal untuk menahan tekanan hidrostatik air yang besar. Ketika ingin menyelam ke dasar laut, katup terbuka, udara keluar, dan air laut masuk. Sehingga gaya ke atas atau gaya Archimedes yang bekerja pada kapal lebih kecil daripada berat kapal selam. Akibatnya, kapal bisa tenggelam. Ketika ingin muncul di permukaan atau terapung, katup dibuka sehingga air laut dan udara dapat keluar. Sehingga gaya ke atas yang bekerja pada kapal lebih besar daripada berat kapal selam tersebut. Ini menyebabkan kapal dapat terapung. Oke, pada bagian berikutnya kita akan masuk pada pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Gaya yang diperlukan untuk menekan sebuah balok agar tenggelam ke dalam air adalah diketahui massa baloknya 7 kg dan massa jenis balok 750 kg per meter pangkat 2. Maka volume baloknya sama dengan massa balok dibagi dengan massa jenis balok, yaitu 7 bagi 750 meter pangkat 3. Gaya-gaya yang bekerja pada balok ditunjukkan seperti pada gambar. Ada gaya tekan yaitu F, ada gaya berat balok M kali G, dan ada gaya ke atas atau gaya Archimedes yang bekerja pada balok. Karena baloknya diam di dasar fluida, maka kita bisa tuliskan resultan gaya yang bekerja pada balok adalah sama dengan 0. Dengan mengambil arah ke atas adalah positif, maka FA minus F minus MG sama dengan 0. Maka F-nya sama dengan FA kurang MG. Dengan FA-nya itu sama dengan rho fluida atau massa jenis air dikali G kali volume benda yang tercelup dalam fluida. Karena benda tercelup seluruhnya di dalam fluida, maka FA-nya kita bisa tulis menjadi rho F kali G kali V benda. Sedangkan berat benda yaitu Mg itu sama dengan
Rho benda kali G kali V benda. Maka gaya tekan F-nya dapat kita tuliskan sebagai rho fluida kali G kali V benda dikurangin rho benda kali G kali V benda. Itu sama dengan rho fluida kurang rho benda dikali G kali V benda. Maka F-nya sama dengan rho fluidanya rho air yaitu 1000 kurang massa jenis dari benda yaitu 750 dikali G-nya kita ambil 9,8 dikali V bendanya 7/750. Maka gaya tekan yang diperlukan sebesar sekitar 22,9 Newton. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah balok dengan ukuran 0,2 meter x 0,1 meter x 0,3 meter digantung vertikal dari seutas kawat ringan. Tentukan gaya apung pada balok jika balok tersebut dicelupkan A. seluruhnya dalam minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik, B. dicelupkan 3/4 bagian dalam air, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, dan C. dicelupkan 1/3 bagian dalam raksa, massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Volume balok itu sama dengan 0,2 kali 0,1 kali 0,3 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Untuk pertanyaan A, ketika seluruh balok dicelupkan di dalam minyak, berarti volume balok yang tercelup dalam minyak VBF itu sama dengan volume balok, yaitu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Maka gaya ke atasnya itu sama dengan rho minyak kali G kali V balok ya, yang tercelup dalam minyak, itu sama dengan 800 kali 10 kali 6 kali 10 pangkat minus 3. Maka gaya ke atas yang dialami balok adalah 48 Newton. Untuk pertanyaan B, ketika dicelupkan 3/4 bagian dalam air, berarti volume balok yang tercelup dalam air adalah 3/4 volume dari balok. Maka gaya ke atasnya sama dengan massa jenis dari air dikali G kali volume benda yang tercelup dalam air. Sama dengan massa jenis air dikali G kali 3/4 volume balok ya. Maka sama dengan 1000 dikali 10 dikali 3/4 kali 6 kali 10 pangkat minus 3. Maka gaya ke atasnya sama dengan sekitar 45 Newton. Untuk pertanyaan C, ketika balok dicelupkan 1/3 bagian dalam raksa ya, maka volume balok yang tercelup dalam raksa sama dengan 1/3 volume balok. Berarti gaya ke atasnya sama dengan massa jenis raksa dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam raksa. Itu sama dengan rho raksa kali G kali 1/3 V benda ya. Maka sama dengan 13.600 dikali 10 dikali 1/3 dikali 6 kali 10 pangkat minus 3. Maka gaya ke atas yang dialaminya adalah sekitar 272 Newton. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Archimedes menemukan hukumnya di dalam kamar mandi sewaktu sedang berpikir bagaimana ia dapat menguji apakah mahkota raja murni dari emas atau tidak. Massa jenis emas murni 19.300 kg per meter kubik. Untuk itu ia menimbang mahkota yang berada di udara dan dicelup seluruhnya di dalam air. Hasil bacaan yang didapat masing-masing 14,7 Newton dan 13,4 Newton. Apakah dari emas murni atau tidak? Berikan pula alasannya. Pada soal diketahui ketika mahkota ditimbang di udara, yaitu W udara WU itu sama dengan 14,7 Newton.
Tetapi ketika ditimbang di dalam air, misalnya WA itu sama dengan 13,4 Newton. Kita ketahui bahwa W air atau mahkota ketika ditimbang di dalam air itu sama dengan ketika ditimbang di udara beratnya dikurang dengan gaya ke atas. Maka kita bisa tuliskan berat di udara dikurang berat dalam air itu sama dengan gaya ke atas yang dialami mahkota, yaitu sama dengan rho fluida kali G kali V mahkota yang tercelup dalam fluida, yaitu VBF. Karena mahkota tercelup seluruhnya di dalam fluida, maka VBF-nya sama dengan VB itu sendiri. Maka kita bisa tuliskan WU kurang W dalam air itu sama dengan rho fluida, yaitu rho air dikali G kali V benda. Misalnya persamaan 1. Ketika ditimbang di udara, yaitu WU, kita bisa tuliskan sebagai rho benda dikali G kali V benda atau V mahkota. Ini persamaan 2. Maka ketika kita bandingkan WU kurang WA dibagi WU itu sama dengan rho fluida kali G kali V benda dibagi rho benda kali G kali V benda. Kita coret, kita dapatkan rho fluida bagi rho benda. Maka karena WU-nya 14,7 berarti 14,7 dikurang 13,4 bagi 14,7 sama dengan rho fluida berarti massa jenis dari air 1000 dibagi dengan rho benda yaitu massa jenis dari mahkota. Maka kita dapatkan massa jenis dari mahkota itu sama dengan 11,3 kali 1000 atau sama dengan 11.300 kg per meter kubik. Berarti kesimpulannya bahwa rho benda atau rho mahkota rho mahkota lebih kecil dari rho emas karena massa jenis emasnya 19.300. Ini kesimpulannya bahwa mahkota terbuat dari campuran emas dan logam lain tidak dari emas murni Jadi mahkota tidak terbuat dari emas murni, tapi ada campuran logam lain karena massa jenis mahkota tidak sama dengan massa jenis emas. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah balok kayu yang masanya 10 kg dan massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik tepat tercelup seluruhnya di bawah permukaan air jika di atas balok kayu itu diletakkan sebuah pemberat, misalnya P. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan gravitasi 10 meter per second kuadrat, massa pemberat tersebut adalah. Pada soal diketahui massa benda itu sama dengan 10 kg dan massa jenis bendanya sama dengan 0,8 gram per cm kubik atau sama dengan 800 kg per meter kubik. Maka volume bendanya sama dengan massa benda dibagi dengan massa jenis benda, yaitu 10 bagi 800 itu sama dengan 1 per 80 meter kubik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, balok kayu akan dikerjakan gaya Archimedes yang arahnya ke atas dan ada berat total dari benda yaitu M misalnya. M ini sama dengan M pemberat yaitu MP ditambah M benda. Maka kita bisa tuliskan berat dari benda, berat totalnya Jadi berat MP ditambah MB dikali G
itu sama dengan gaya ke atas yang dikerjakan pada balok kayu, yaitu sama dengan rho fluida dikali G kali V benda yang tercelup dalam fluida, yaitu volume balok kayu ya. Maka MP ditambah MB nya 10 sama dengan G nya kita coret ini ya, sama dengan rho fluidanya air berarti 1000 ya, dikali V balok ya, jadi V balok kayu yang tercelup seluruhnya berarti 1/80, 1/80, maka MP ditambah 10 sama dengan 12,5 ya, berarti MP nya sama dengan 12,5 kurang 10 berarti 2,5 kg. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang kelima. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan bensin dengan 40% benda berada di dalam air, 30% di dalam bensin, dan sisanya berada di atas permukaan bensin. Jika massa jenis bensinnya 700 kg per meter kubik, berapa massa jenis benda tersebut ya? Massa jenis bensin kita simbolkan ρ1 dan massa jenis airnya ρ2. Maka ρ1-nya sama dengan 700 kg per meter kubik dan ρ2-nya massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Gaya-gaya yang bekerja pada benda yaitu ada gaya berat M kali G dan ada gaya ke atas akibat air yaitu F1, F2 misalnya, dan ada gaya ke atas akibat bensin yaitu F1. Maka pada benda bekerja 3 gaya ya, yaitu gaya ke atas akibat bensin F1, ada F2 gaya ke atas akibat air, dan ada berat benda. Karena bendanya diam atau dalam keadaan seimbang, maka berlaku resultan F sama dengan 0, yaitu F1 ditambah F2 kurang Mg sama dengan 0. Maka F1 tambah F2 sama dengan Mg. F1-nya adalah gaya ke atas akibat bensin, maka F1 sama dengan rho bensin ya, atau ρ1 dikali G kali V benda yang tercelup dalam bensin, yaitu VB1. Dan F2-nya sama dengan rho air kali G kali V benda yang tercelup dalam air, VB2. Dan Mg-nya itu kita bisa tuliskan sebagai rho benda dikali G kali V benda. Maka persamaan F1 tambah F2 sama dengan Mg dapat kita tuliskan sebagai ρ1 kali G kali VB1 ditambah ρ2 kali G kali VB2 sama dengan rho benda kali G kali V benda. G-nya kita coret, maka kita dapatkan rho benda kali V benda sama dengan ρ1 kali VB1 ditambah ρ2 kali VB2 sama dengan ρ1-nya 700 dikali VB1 ya. VB1 itu adalah volume benda yang tercelup dalam bensin, berarti 30% dari VB atau 0,3 VB. Sedangkan VB2-nya sama dengan 40% dari volume benda yang tercelup dalam air atau 0,4 VB. Maka ini 700 kali VB1-nya 0,3 VB ditambah 1000 dikali 0,4 VB. Maka VB-nya kita coret ya. Coret VB-nya. Maka kita dapatkan rho bendanya sama dengan 210, yaitu 700 dikali 0,3 210 ditambah 1000 kali 0,4 berarti 400.
maka rho bendanya sama dengan 610 kg per meter kubik. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Sebuah logam C merupakan campuran dari logam A dan B. Jika ditimbang di udara, masanya 200 gram. Sedangkan jika ditimbang di dalam air, masanya seolah-olah menjadi 185 gram. Jika massa jenis zat A 20 gram per cm kubik dan massa jenis zat B 10 gram per cm kubik dan massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa logam A adalah. Pada soal diketahui massa logam C ketika ditimbang di udara adalah 200 gram atau sama dengan 0,2 kg. Maka berat logam C ketika ditimbang di udara adalah massa logam C dikali gravitasi, yaitu sama dengan 2 Newton. Sedangkan ketika ditimbang di dalam air, misalnya mc aksen, itu sama dengan 185 gram atau 0,185 kg. Maka berat logam C ketika ditimbang di dalam air, misalnya WC aksen, itu sama dengan MC aksen dikali gravitasi, sama dengan 1,85 Newton. Kita ketahui bahwa ketika suatu benda ditimbang di dalam fluida, dalam hal ini WC aksen, itu sama dengan berat benda tersebut ketika ditimbang di udara, yaitu WC dikurang gaya ke atasnya. Maka kita bisa tuliskan gaya ke atas itu sama dengan WC, yaitu berat benda yang ditimbang di udara dikurang WC aksen, yaitu berat benda ketika ditimbang dalam fluida, yaitu ditimbang dalam air untuk soal ini ya. Dengan FA itu adalah rho fluida, yaitu rho air dikali G kali V benda yang tercelup dalam fluida, sama dengan WC dikurang WC aksen. Karena fluida di sini adalah air, maka rho F itu adalah air. Rho air yaitu 1000 dikali G-nya 10 dikali V benda. Karena logam C tercelup seluruhnya di dalam air, maka VBF-nya sama dengan VB, sama dengan 2 kurang 1,85. Maka kita dapatkan V bendanya sama dengan sekitar 1,5 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik, itu V benda. Pada soal diketahui bahwa logam C merupakan campuran dari logam A dan B, maka kita bisa tuliskan massa A ditambah massa B sama dengan massa A ditambah massa B sama dengan massa C, yaitu 200 gram, atau massa A ditambah massa B sama dengan 0,2 kg. Ini persamaan 1. Dan kita bisa tuliskan volume A ditambah volume B sama dengan volume C. Sedangkan volume A itu adalah massa A dibagi dengan massa jenis A ditambah massa B dibagi dengan massa jenis B sama dengan VC-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 5 ya. Massa A-nya itu belum diketahui, dibagi dengan rho A-nya 20 gram per cm kubik, yaitu 20.000 kg per meter kubik. Kayak ini 20.000 ditambah MB-nya per 10 gram per cm kubik, berarti 10.000. Berarti 10.000 kg per meter kubik sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Maka kita bisa sederhanakan menjadi MA ditambah 2MB sama dengan 0,3. Ini persamaan 2. Maka kita bisa tuliskan kembali persamaan satunya di sini menjadi MA ditambah ini persamaan 1 ditambah MB sama dengan 0,2. Maka kita kurangin, kita dapatkan MB-nya sama dengan 0,1 kg.
Karena MA tambah MB-nya sama dengan 0,2, maka MA-nya sama dengan 0,2 kurang MB, yaitu sama dengan 0,1 kg. Jadi MA-nya 0,1 kg atau 100 gram. Oke, jawabannya B.